Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofresa Dwi Yudanti dengan nomor induk mahasiswa 183600009 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Informasi Institut Sains dan Teknologi Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah router yang bertemakan DHCP server. Routing adalah proses penentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Router dikenal sebagai memori perangkat jaringan yang cerdas karena memiliki CPU dan memori serta kemampuannya untuk menentukan jalur lewat paket, serta mampu menghubungkan beberapa jaringan komputer yang berbeda. Dengan routing, sebuah paket dapat keluar masuk ke jaringan lain secara bebas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Routing dibedakan menjadi dua, yakni static routing dan dynamic routing. Apa yang dimaksud dengan DHCP server? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jika DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP seperti default gateway dan DNS server. Apa itu fungsi DHCP server? Fungsi DHCP server. DHCP memiliki fungsi utama mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. DHCP akan memberikan kemudahan bagi seorang network administrator dalam mengelola jaringan komputer, karena alokasi IP address dapat ditentukan secara otomatis dan dalam satu kali kerja. DHCP server selain bisa memberikan IP address secara dynamic, juga bisa memberikan IP address secara statis kepada klien yang terhubung ke jaringan komputer. DHCP memberikan kemudahan dalam proses komunikasi data antar komputer. Cara kerja secara umum. Karena DHCP merupakan sebuah protokol yang menggunakan arsitektur klien atau server, maka dalam DHCP terdapat dua pihak yang terlibat, yakni DHCP server dan DHCP klien. DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi TCP/IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. Beberapa sistem operasi jaringan seperti Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, atau GNU Linux memiliki layanan seperti ini. DHCP Client merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. Sebagian besar sistem operasi klien, yaitu Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Vista, atau Linux, memiliki perangkat lunak seperti ini. DHCP server umumnya memiliki sekumpulan alat yang diizinkan untuk mendistribusikan kepada klien, yang disebut DHCP pool. Setiap klien kemudian akan menyewa alamat IP dari DHCP pool ini untuk waktu yang ditentukan oleh DHCP, biasanya hingga beberapa hari. Manakala waktu penyewaan alamat IP tersebut habis masanya, klien akan meminta kepada server untuk memberikan alamat IP yang baru atau memperpanjangnya. Bagaimana langkah kerja DHCP server? Langkah kerja DHCP server dalam jaringan. Terdapat 4 tahapan yang dilakukan dalam proses peminjaman IP address pada DHCP. Berikut uraiannya. Tahap pertama, IP list request. Tahap pertama ini merupakan tahap di mana klien dalam jaringan meminta IP address yang tersedia pada DHCP server. Awalnya, saat pertama klien terhubung dalam jaringan, klien ini akan mencari dulu apakah ada DHCP server yang bekerja pada jaringan tersebut. Klien akan meminta IP address pada DHCP server yang ada. Tahap 2, IP list offer. DHCP server mendengar broadcast dari klien yang baru terhubung dalam jaringan tadi. Kemudian, DHCP server memberikan penawaran terhadap klien tersebut berupa IP address. Tahap ketiga, IP list selection. Setelah diberi penawaran oleh DHCP server, klien yang merequest tadi menyetujui penawaran yang diberikan oleh DHCP server. Lalu, si klien memberikan pesan kepada DHCP server yang isinya adalah meminta agar DHCP server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia dalam DHCP pool
yang dimilikinya. Atau DHCP pool merupakan range IP address yang bisa digunakan oleh host yang terhubung dengannya. Tahap keempat, IP list acknowledge. Pada tahap akhir ini, DHCP server akan merespon pesan dari klien dengan mengirimkan paket acknowledge yang berupa client address dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Setelah memberikan IP kepada klien, DHCP server akan memperbaharui database yang mereka miliki. Sedangkan klien akan melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP address yang diberikan tadi dan klien sudah bisa beroperasi pada jaringan tersebut. Keempat, kelebihan dan kekurangan dari DHCP server. Kelebihan DHCP server yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien atau PC server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang tidak bisa dipakai oleh klien yang lain. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server, menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian IP, mencegah terjadinya IP konflik. Kekurangan dari DHCP server adalah semua pemberian IP bergantung pada server, maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Metode dalam konfigurasi DHCP. Konfigurasi dalam range secara random otomatis IP, pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Konfigurasi dengan fix alamat IP address, pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.